Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu doa Yesus untuk murid-murid, yang saya ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara-saudara terkasih, ketika kita membaca dalam perenungan kali ini, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ini, tentu kita bertanya, mengapa Yesus berdoa untuk murid-muridnya? Yang pertama, karena Yesus tahu bahwa murid-murid masih hidup dan masih tinggal di dalam dunia. Ayat 18, sama-sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah aku telah mengutus mereka ke dunia. Kita tahu dalam dunia ini banyak hal yang kita alami, banyak problema, banyak persoalan, pergumulan yang harus kita hadapi. Mengapa Tuhan berdoa untuk murid-muridnya? Karena Tuhan tahu bahwa murid-murid itu tidak sanggup tanpa Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa agar senantiasa murid-murid dikuatkan. Dan Yesus berdoa kepada Bapa agar murid-murid senantiasa memelihara iman mereka. Yang kedua, mengapa Tuhan mau berdoa untuk murid-muridnya? Karena sebagai murid-murid Tuhan Yesus, mereka telah mendengar, mereka telah memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang ke-19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sebagai murid-murid Tuhan, mereka telah menerima kebenaran daripada Tuhan. Dan dikatakan bahwa dunia membenci mereka. Sehingga Tuhan berdoa kepada Bapa untuk senantiasa menguatkan iman kepercayaan mereka. Tuhan memohon agar mereka dijauhkan daripada yang jahat, sehingga Injil kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan bagi setiap orang-orang percaya. Dan yang ketiga, mengapa Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-murid? Dalam ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini alasan Tuhan berdoa untuk murid-murid, agar mereka menjadi satu. Sama seperti Yesus di dalam Bapa. Ketika Tuhan berdoa untuk murid-muridnya, Tuhan melihat bahwa ada kecenderungan dalam diri murid-murid untuk menyombongkan diri. Ada keegoisan dalam diri murid-murid. Contohnya di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-34. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ini yang menjadi alasan Tuhan berdoa untuk murid-muridnya. Karena apa? Tuhan melihat dalam pribadi murid-murid ada kecenderungan mereka untuk mementingkan diri mereka sendiri. Ada keegoisan dalam diri murid-murid. Mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Padahal mereka tahu bahwa Tuhan berkata bahwa mereka semua itu sama di hadapan Tuhan. Doa Yesus ini bukan hanya untuk murid-muridnya saja pada zaman itu. Namun doa Yesus ini juga untuk kehidupan kita pada masa sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau agar kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Di tengah-tengah situasi kita seperti ini, Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang kita alami. Banyak persoalan, banyak tantangan, banyak pergumulan yang harus kita hadapi ketika kita hidup dalam dunia ini. Namun, renungan firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa
Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita, seperti Tuhan Yesus memelihara murid-murid. Tuhan mampu menyediakan sukacita, Tuhan mampu menolong setiap kehidupan kita dalam menjalani setiap persoalan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia mampu memberikan kita kekuatan, Dia mampu memberikan kita kebijaksanaan di masa-masa yang sulit dan sukar seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, sebagai umat-umat Tuhan, kita belajar. Kita telah menerima kebenaran firman itu daripada Tuhan. Kita telah mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, seperti para murid-murid. Ketika kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita ditugaskan, Bapak Ibu Saudara, untuk kita memberitakan Injil dengan perkataan kita maupun dengan perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita tahu lewat pemberitaan Injil kita, seringkali kita ditolak, dianiaya, bahkan tidak disukai oleh banyak orang. Namun, kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Firman Tuhan berkata kepada kita, Bapak Ibu Saudara, agar kita mau memperkatakan Injil kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita ditolak, kita dianiaya, namun kita percaya bahwa upah kita besar di surga. Dan yang ketiga, apa yang dapat kita ambil dari doa Yesus untuk murid-murid ini, Bapak Ibu Saudara? Tuhan mau agar kita semua umat-umat Tuhan senantiasa hidup dalam kesatuan. Senantiasa kita mau merendahkan diri kita, senantiasa kita mau hidup di dalam kasih. Tuhan ingin kita bersatu, mendukung pelayanan Tuhan. Apapun pelayanan kita, apapun yang ditugaskan oleh Tuhan kepada kita, itu semua memerlukan kesadaran, memerlukan kerendahan hati. Kita melihat contoh daripada kasih Tuhan kita dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-32. Di situ Tuhan menguatkan Petrus. Tuhan berkata kepada Petrus, "Jikalau engkau sudah insaf, kembali dan memperkatakan itu kepada saudara-saudara yang lain, pada murid-murid yang lain." Tuhan mau agar kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Tuhan mau agar iman kita jangan gugur di tengah-tengah situasi dan dunia seperti ini. Yang menjadi pembelajarannya bagi kita, saudara terkasih, biarlah senantiasa hidup kita mau dekat dengan hadirat Tuhan. Senantiasa kita memerlukan pertolongan Tuhan. Senantiasa kita mau hidup di dalam relasi dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. Di tengah badai, di tengah persoalan dunia akhir-akhir ini yang menghambat setiap aktivitas kita. Namun kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, Dia Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan dalam menjalani setiap kehidupan kita, menjalani setiap pergumulan kita, menjalani setiap persoalan yang kita hadapi. Dan Tuhan mau agar kita senantiasa merendahkan diri kita, sehingga lewat kehidupan kita banyak orang yang mengenal Tuhan. Injil Tuhan dipersebarluaskan lewat kehidupan kita. Oleh karena itu Dia mau kita tinggal di dalam kasih. Doa Yesus untuk murid-murid ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita mau hidup di dalam Tuhan, senantiasa mau melekat kepada Tuhan, senantiasa mau bersatu dengan saudara-saudara kita, senantiasa memberikan kasih kepada sesama kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk kita pada hari ini, menjadi perenungan untuk kita pada hari ini.
biarlah Roh Kudus yang senantiasa membantu kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan.